Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin pemirsa Jidu 76 dimanapun berada. Kemudian hadis yang ke-16, An-nahyu 'anil ghadab. Hadis dari Abu Hurairah bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ausini, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku nasihat wahai Rasulullah." Qala la taghdab. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Sampai Rasulullah mengulang-ulang kalimatnya dengan kalimat yang sama, la taghdab. Seorang laki-laki yang datang kepada Nabi meminta wasiat, meminta nasihat, kemudian Nabi memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat pendek, la taghdab, jangan marah. Karena dengan marah itu kita bisa dengan tidak cepat marah, tidak emosi, maka kita akan selamat ya. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, wal kadziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa adalah cirinya wal kadziminal ghaiz, orang-orang yang bisa menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mudah untuk memaafkan orang lain. Ini hadis yang ke-16 tentang al-ghadab ya, tidak mudah marah. Kemudian hadis yang ke-17 tentang arifku wal ihsan, tentang kelembutan dan juga tentang ihsan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus an Rasulullah qala, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fahsinu al-qitlah. Wa idza dabahtum fahsinu ad-dabha wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu." Nah, ini hadis riwayat Muslim. Hadis tentang kelembutan. Ini hadis ini para ulama juga banyak membahas tentang bagaimana kita menyembelih ya dan seterusnya. Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah katabal ihsan ya, menulis al-ihsan, mencatat, mewajibkan tentang berbuat baik, tentang ihsan. Fi kulli syai'in ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinu al-qitlah. Apabila kalian dalam keadaan berperang ya, kemudian kita membunuh, fahsinu al-qitlah, maka membunuh pun dengan cara yang ihsan. Itu sabda Rasulullah ya. Fa idza dabahtum fahsinu adhibah. Dan apabila kalian menyembelih hewan sembelihan, fahsinu adhibah, maka baguskanlah dalam menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum safratahu, dan juga seseorang harus menajamkan safrohnya, pisaunya, supaya tidak menyakiti hewan yang kita sembelih. Wal yurih zabihatahu, dan juga tenangkan dulu hewan yang kita sembelih ya, yang akan kita sembelih ditenangkan dulu baru kita sembelih. Subhanallah ya. Ini perkara yang dalam syariat agama kita juga dibahas oleh Rasulullah, disinggung oleh Rasulullah tentang bagaimana cara menyembelih hewan yang baik, dan juga ini diterangkan dalam kitab-kitab fikih ya, menajamkan pisaunya, kemudian menenangkan hewan yang akan kita sembelih ya, jangan sampai dalam keadaan panik ya, dan juga jangan sampai kita sembelih dengan pisau yang tidak tajam atau tumpul, itu menyakiti, dan Rasulullah mengharamkan demikian. Ini hadis yang ke-17 tentang rifq wal ihsan. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang ke-18 tentang ketakwaan dan juga husnul khuluq. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis dari Abu Dzar sampai kepada Mu'az bin Jabal, kemudian Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta," bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha, kemudian ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus perbuatan yang buruk tadi. Perbuatan yang baik akan menghapus
perbuatan dosa yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis yang ke-18 tentang bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan apabila kita berbuat dosa, cepat-cepatlah kita hapus dengan perbuatan yang baik, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.